Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pemaparan ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan sholawat dzalimin daf'ul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya dunia, agar hati kita terhindar dari fitnah-fitnahnya dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali tentang bahasan atau tentang episode yang selanjutnya, yakni manunggaling Kaulo lan Gusti yang ketiga, yakni dengan kita kutipkan di dalam kalimah thayyibah wala ilaha illallah. Jadi subhanallah sudah kita bahas, alhamdulillah sudah kita bahas, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi bagaimanakah mestinya kita duduk di dalam manunggaling Kaulo lan Gusti, manunggalnya antara hamba dengan Tuhannya di dalam kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah itu. Selama ini sudah kita jalankan semua zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat Kanjeng Nabi Muhammad, yakni sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya, puncak-puncak dari segala puncaknya zikir itu adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selama ini apa sudah kita lakukan?
Selama ini kita hanyalah manunggaling kawula lan iblis serta setan. Yani kembali rojiunnya hati kita hanya kepada yang fana, hanya kepada ciptaan, hanya kepada makhluk-makhluknya Allah. Iblis, setan, dan hawa nafsu manusia kita ini kan makhluk. Bagaimana mungkin kita bisa rojiun, pulang kepada Sang Khalik, sementara Sang Khalik yang wujud di hati kita masih diri manusia kita yang duduk berposisi sebagai Sang Khalik yang merasa bisa membaca afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di hati kita selama ini kan kita yang merasa bisa membaca itu. Selama ini kita hanyalah sekedar membaca-baca saja atas zikir-zikir itu. Selama ini kita tidak mampu menerobos hakikat makna zikir-zikir yang terkandung di dalam zikir itu sendiri. Karena apa? Karena iman dan akidah kita selama ini, iman dan akidah bayangan saja. Iman dan akidah penuh dengan kedustaan-kedustaan. Iman dan akidah penuh dengan kebohongan-kebohongan. Apa yang kita ucap dan apa yang kita zikirkan selama ini. Apa makna akidah dan iman kita selama ini? Hanyalah dusta belaka, hanyalah bohong belaka. Buktinya adalah bahwa yang nyata, yang hidup, yang wujud, yang berkuasa atas hati kita kan selama ini bukan Allah. Akan tetapi diri manusia kita yang berposisi sebagai Tuhan di dalamnya. Sehingga Allah kita tiadakan, Allah kita matikan, Allah kita goibkan di hati kita selama ini. Logikanya begini, bila di dalam hati kita ini yang hidup ini manusianya, berarti kehidupan Allahnya mati. Jadi kebalikannya. Bila di dalam hati kita yang jadi raja, maka Allah yang jadi hambanya selama ini. Buktinya Allah tiada. Buktinya Allah tak wujud. Buktinya Allah tak hidup. Buktinya Allah tak kuasa sama sekali terhadap diri manusia kita. Apakah demikian iman dan akidah Islam yang dibawa oleh junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini? Jadi sesungguhnya secara tidak sadar kita selama ini telah menyimpang jauh dari iman dan akidah apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kita. Yang mana di dalam bertuhan dan beragama itu, yakni di dalam hati kita selalu
menggembahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi iman dan akidah kita selama ini berpraktek, berkedudukan, berposisi sebagai Allah di dalam hati kita. Jadi sebenarnya yang jadi Allah itu yang wujud ataukah yang gaib? Sementara di dalam ajaran-ajaran yang Kanjeng Nabi bawa, sebenarnya yang paling wujud dari yang wujud di alam semesta ini hanyalah Allah. Akan tetapi kenapa di dalam hati kita selama ini yang wujud kok yang diciptakan? Sementara yang menciptakan tidak wujud. Ini kan iman dan akidah yang tersesat. Iman dan akidah yang terbalik 180 derajat dari iman dan akidah yang ditunjukkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ditunjukkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi iman dan akidah kita malah lebih sinkron atau lebih persis dengan akidahnya Fir'aun daripada akidah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi akidah para nabi dan rasul itu membawa bendera tauhid, yakni la ilaha illallah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa manunggal dengan la ilaha illallah yang selama ini kita zikir-zikirkan selama ini. Sementara posisi hati kita, sementara aplikasi di hati kita masih manunggaling kaulo iblis dan setan yang selalu sombong kepada perintah-perintah Allah, yang selalu tidak mau dikatakan tidak ada, yang mana yang dikatakan tidak mau bersujud kepada ketiadaan, yang tak mau bersujud kepada Adam. Jadi iblis dan setan selama ini kan tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya hawa nafsu kita sendiri selama ini tidak rela, tidak ridho bila dikatakan diri kita ini tidak wujud. Bila dikatakan bahwa diri kita ini tidak hidup, bahwa dikatakan diri kita ini tidak kuasa. Selama ini kan kita tidak rela dan tidak ridho bahwa bila kita ini tidak wujud alias gaib, tidak hidup alias mati, tidak kuasa alias Adam. Berhubung kita belum bisa kembali kepada hakikat sejati diri manusia kita di hati kita, mana mungkin kita bisa manunggaling kaulo lan Gusti. Inilah praktek-praktek aplikasi iman dan akidah kita yang selama ini ngaku-ngaku sebagai umat muslimin dan mukminin. Akan tetapi sesungguhnya praktek di hati kita jauh dari orang-orang yang selamat hatinya menuju kepada Allah. Bila kita memang
ingin dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah hati kita seperti berlakunya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Apa bukti perlakuan hati Kanjeng Nabi Muhammad kepada Tuhannya? Apa bukti manunggaling kaula Gusti Muhammad kepada Allahnya? Buktinya adalah sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, Muhammad bukan kamu yang membunuh, Muhammad bukan kamu yang memanah itu, tapi melempar, membunuh, memanah itu semua af'alku, itu semua pekerjaanku, itu semua kekuasaanku. Nah, inilah bukti bahwa hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu la ilaha illallah. Hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu manunggaling kaula lan Gusti. Jadi manunggal, lenyap kewujudan Nabi Muhammad di dalam hatinya, lenyap dan sirna bersama kewujudan dan kehidupan Tuhannya di hatinya. Jadi di dalam Al-Quran pun ada ayat yang begini. Muhammad, jangan kau bahas tentang roh. Karena roh itu adalah rahasiaku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad saja dilarang untuk mewedar, untuk menerangkan rahasia-rahasia Tuhan. Jadi artinya kan demikian. Nabi Muhammad saja dilarang menerangkan tentang ketuhanan, membahas tentang roh. Jadi hakikat sebenarnya maknanya bukan begitu. Itu semua hanyalah kiasan saja. Itu semua hanyalah sanepan saja. Maka memang sangatlah benar bila di dalam hati kita masih wujud Muhammadnya. Bila di dalam hati kita masih wujud kemanusiaannya daripada wujud Tuhannya, maka takkan pernah bisa membahas tentang roh. Jadi yang bisa membahas tentang roh itu bukan Muhammadnya. Jadi yang bisa membahas tentang rahasia roh itu bukan manusianya. Akan tetapi bila di hati manusianya sudah sirna, sudah hancur, sudah fana, kembali kepada hakikat sejati diri manusianya yang gaib, yang adam, yang tiada, maka nyatalah Allah sebagai penguasa Muhammadnya. Maka nyatalah Allah sebagai penguasa makhluknya. Jadi inilah yang dimaksud manunggaling kawula lan Gusti, manungsane sirna lebur di dalam kehidupan Tuhannya. Ketika manusia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa hidup inilah Allah. Apa buktinya bahwa hidup kita ini sebenarnya Allah? Buktinya ada di dalam ayat kursi, yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah
tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh makhluknya. Maka benarlah firman-firman-Nya Allah bahwa sesungguhnya hidup yang ada di seluruh makhluk ciptaan Allah itu adalah uripe Allah. Inilah yang dimaksud manunggaling kaula lan Gusti. Inilah yang dimaksud manunggaling antara makhluk dengan Sang Khalik. Inilah yang dimaksud manunggaling kaula Gusti, yakni manunggal manusia dengan penciptanya. Selama ini kan kita jalan sendiri-sendiri. Allah jalan sendiri. Diri manusia kita jalan sendiri. Seolah-olah manusia kita selama ini tidak butuh kepada Allah. Sebab manusianya selama ini telah berposisi sebagai Allah. Telah berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba Tuhan. Maka bagaimana mungkin kita dikatakan manunggaling kaula Gusti sementara di hati kita selama ini berpisah atau selingkuh dari penciptanya. Kita di dalam hati kita selama ini berselingkuh membuat kerajaan sendiri dan berselingkuh dari kerajaan Allah di hati kita. Karena Allah itu tidak memandang wajah dan hartamu. Allah itu tidak memandang ilmu-ilmu dan memandang amal-amalmu. Allah pun tidak memandang nasab-nasab kenabianmu. Allah pun tidak memandang kemuliaan-kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kepada hatimu. Di dalam hati kita ini yang jadi Tuhan itu Allah ataukah diri manusia kita. Itu yang dipandang Allah. Jika yang jadi Tuhan masih diri manusia kita, maka Allahnya ya tiada, maka Allahnya ya goib, maka Allahnya ya mati. Yang ada, yang wujud, yang kuasa selama ini, diri manusia kita daripada Allah di hati kita. Inilah bukti kenyataan, bukti bahwa selama ini kita belum beragama dan bertuhan. Kelakuan-kelakuan kita selama ini hanyalah mensekutukan Allah. Jadi bagaimana mungkin diterima amal ibadah kita? Bagaimana mungkin diterima solat-solat kita? Bagaimana mungkin diterima puasa-puasa kita? Bagaimana mungkin diterima zakat-zakat kita? Bagaimana mungkin diterima haji umroh kita? Bagaimana mungkin diterima bacaan-bacaan Al-Quran kita? Jadi bagaimana mungkin diterima solawat-solawat yang kita lantunkan selama ini. Sementara hati kita syirik kepada Allah. Sementara hati kita tidak mentuhankan Allah. Sementara hati kita tidak manunggaling kawula lan Gusti. Mana mungkin semua itu bisa sampai di sisi Allah. Sementara yang jadi Allah di dalam hati kita masih diri manusianya.
Inilah yang dikatakan sanepan, yakni jauh panggang dari apinya, menghayal. Ibadah dan sholatnya menghayal, berharapnya surga dan berharap pahala atas semua laku ibadah dan sholat kita selama ini juga menghayal. Jadi iman, akidah, dan agamanya semuanya menghayal. Eto wae. Kayak-kayaknya saja sudah beragama dan bertuhan di sisi masyarakat. Akan tetapi sesungguhnya hati kita tidak bertuhan sedikit pun selama ini. Inilah yang dimaksud manunggaling kawula lan Gusti. Jadi manunggalnya wayang dengan dalangnya, manunggalnya ciptaan dengan yang menciptakan, manunggalnya yang diperjalankan kepada yang memperjalankan. Inilah makna manunggaling kawula Gusti dalam babagan di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kembali kita bersolawat, yakni bersolawat zalimin daf'ul bala, agar terhindar hati kita dari balak-balak yang selalu meliputi hati kita untuk sengaja menjauhkan hamba dengan Tuhannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.